Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Kurniawan di channel Senja di sore hari. Di mana channel Senja di sore hari ini senantiasa menceritakan berbagai macam peristiwa dan pengalaman horor yang nyata, tentunya dengan kejadian-kejadian yang diceritakan dengan sudut yang dramatis dan pasti membuat bulu kuduk kalian menari. Oke, langsung saja untuk kalian semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat menjalani aktivitas kalian dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan bagikan. Oke, langsung saja biar tidak terlalu banyak cingcot, inilah ceritanya. Oke guys, langsung masuk ke ceritanya. Jadi kejadian ini terjadi ketika tahun 2022. Dan kejadian ini dikirimkan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun yang mengirimkan kisahnya ke channel Senja di sore hari ini melalui WhatsApp ya guys ya. Dan pemuda tersebut adalah seorang supir di mana ia ketika itu ditugaskan oleh atasannya untuk mengirimkan sebuah barang dari Cirebon ke daerah Tangerang. Oke, biar tidak terlalu banyak cincot, langsung saja ini dia ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 22 Januari tahun 2022. Ketika itu saya mendapatkan instruksi dari bos saya untuk mengirimkan barang berupa oil atau minyak ke daerah Cilegon, Banten. Pagi hari, bos saya pun mentransfer uang jalan ke rekening saya sebesar kurang lebih 750.000. Dan ketika itu, konek saya sedang sakit sehingga saya mengajak saudara saya yang bernama Andri untuk menemani perjalanan saya. Jam 08.00 saya pun berangkat melalui tol Palimanan dan di rest area saya pun mengisi solar dan mengisi e-tol. Saya pun melanjutkan perjalanan dengan kecepatan kurang dari 60 km per jam karena muatan yang saya muat lumayan berat. Ketika itu, perjalanan cukup lancar sehingga sampailah saya di tol Halim kurang lebih pukul 16.00. Jadi si Burhan ini guys sama si Andi kayaknya menggunakan mobil seperti mobil engkel ya guys ya. Karena dia nggak menjelaskan naik mobil apa, tapi sepertinya mobil engkel ya guys. Setelah melewati tol Halim, saya pun mengambil arah ke Jatinegara. Di perjalanan, cukup lancar dan kami pun beristirahat di bahu jalan sembari makan dan minum. Maghrib pun tiba. Setelah melaksanakan sholat, kami pun melanjutkan perjalanan dan sampailah kami di daerah Cikupa. Kalau nggak salah Cikupa sudah masuk Tangerang ya guys. Sebelum sebelum Cilegon kalau nggak salah Cikupa ini. Lanjut ya guys. Posisi di situ saudara saya tertidur lelap ketika itu kisaran pukul 23.00, suasana lumayan padat namun lancar dan tidak macet. Dan tiba-tiba di kurang lebih kilometer 44, tiba-tiba saya menabrak sesuatu seperti menabrak seorang wanita. Duh. Dan itu terasa sekali sehingga membuat suara benturan tersebut lumayan keras. Saking kerasnya, saudara saya pun si Andri terbangun. Ketika itu saya pun berhenti keluar dan mengecek tentang apa yang barusan terjadi ya guys. Kok kayak nabrak sesuatu gitu guys. Dan setelah saya perhatikan ternyata tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Dan ketika saya melihat ke pintu mobil, ternyata bagian ban depan mobil di posisi di bawah supir bocor. Ketika itu, posisi ban bocor di daerah di mana kanan kirinya berupa sawah yang bercampur dengan hutan dan tidak ada lampu penerangan. Oh, ini kayaknya udah masuk ke daerah Cilegon ya guys.
Karena setahu saya daerah Cilegon itu memang nggak ada lampu guys, dan juga kalau nggak salah itu cuman 2 jalur ya guys, jadi satu satu tol itu cuman 2 jalur doang. Oke lanjut ya guys. Saya pun bergegas mengambil dongkrak dan mulai mengerjakan penggantian ban tersebut. Ketika saya dan saudara saya sedang mengganti ban mobil dan hendak mengencangkan baut ban, ini udah selesai ya guys, kayaknya sedang mengencangkan baut bannya yang baru. Tiba-tiba terdengar suara seperti suara benda jatuh yang menimpa mobil kami. Kami pun kaget dan mulai menyoroti ke arah atas tentang apa yang terjadi barusan. Dan ternyata di atas mobil kami sudah ada sosok seperti guling berwarna putih yang sedang berdiri. Kami pun panik dan bergegas berlari ke belakang mobil. Woi, apaan tuh? Namun ketika kami berlari ketakutan, kami pun balik lagi karena takut mobil kami ada yang nyuri. Jadi mungkin takutnya di sini ada kayak semacam bajing loncat ya guys ya, atau semacam begal ya yang mencuri dengan cara menakut-nakuti. Itu ada guys ya kejadiannya di beberapa tol di Indonesia. Oke lanjut ya guys. Sesampai di hadapan mobil kami ternyata sosok tersebut sudah tidak ada. Jadi pas lihat itu ini berdua langsung lari guys ke arah belakang mobil dan kemudian balik lagi karena berpikiran, "Ah, takut dicuri mobilnya." Di satu sisi dia takut, di satu sisi dia takut juga mobilnya kecuri. Dan ketika balik lagi si makhluk tersebut udah nggak ada ya guys di atas mobilnya. Dan tiba-tiba ketika kami melihat ke atas mobil memang sudah tidak ada. Tiba-tiba saudara saya menepuk-nepuk pundak saya dan memberitahu bahwa sosok tersebut telah ada di kursi mobil bagian depan, tepatnya di bagian supir. Takut guys. Di situ saya pun bingung bagaimana cara mengusir makhluk tak kasat mata tersebut. Dan tiba-tiba ada salah satu mobil kontainer yang menepi di depan mobil saya sembari menggunakan lampu dim. Saya pun merasa mobil tersebut ada permasalahan. Tapi tiba-tiba supir itu keluar. Yang perawakan supir itu kisaran usia 50 tahunan. Dan supir tersebut seolah sudah tahu tentang apa yang sedang kami berdua alami. Kemudian supir tersebut mencepretkan air yang telah ia doakan ke mobil saya. Tiba-tiba sosok tersebut meloncat ke arah tiang listrik, kemudian loncat ke arah pepohonan dan menghilang. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada supir tersebut. Dan supir tersebut menjawab, sepertinya Ade ini tadi di jalan tidak sengaja menabrak kucing. Saya pun menjawab, oh tidak pak, memang tadi mobil saya seperti menabrak sesuatu pak. Tapi setelah dilihat dan dicek, tidak ada yang tertabrak pak. Dan malah justru ban mobil saya yang kempes pak. Dan kemudian supir kontainer tersebut menyoroti dan menerangi dengan menggunakan HP-nya ke arah ban mobil saya satu persatu. Dan ternyata ketika supir kontainer tersebut sedang menyoroti salah satu semua ke area kolong mobil ya, terutama di area ban ya. Dan ternyata ketika supir tersebut menyoroti ke arah ban belakang, ternyata menemukan binatang yang sudah tergilas berlumuran darah di bagian ban belakang sebelah kanan. Di situ pun supir tersebut menyuruh saya untuk membersihkan ban mobil saya dan menguburkan binatang tersebut. Dan ketika saya membersihkan binatang tersebut yang menempel di ban mobil saya, ternyata binatang tersebut sudah menempel di ban mobil saya dengan sangat melekat kuat. Saya pun mengambil besi dongkrak dan mulai mencongkel-congkel bulu-bulu yang bercampur daging dan darah itu. Dan setelah bersih, saya pun menguburkan makhluk tersebut
atau binatang tersebut di samping bahu jalan. Jadi dia mungkin ngegeleng entah kucing atau ganggarangan atau lasun atau bajing ya guys. Dan ketika dia menggeleng itu memang nggak kerasa dan itu kayaknya udah nggak ada bentuk ya guys. Udah kayak daging sama bulu nempel di ban aja gitu guys. Lanjut ya guys. Di situ saya pun merasa panik karena saya tidak merasa menggila sesuatu. Entah mungkin karena muatan yang saya bawa berat sehingga saya tidak terasa ketika saya menginjak sesuatu ataupun entah gimana. Tapi yang saya rasakan memang saya menabrak sesuatu seperti seorang wanita. Tapi ketika saya keluar tidak ada apa-apa dan tahu-tahu ban mobil saya sudah kempes. Oke lanjut guys, di situ supir kontainer tersebut menyuruh agar mobil saya beriringan dengan mobilnya. Saya pun menuruti perkataan supir tersebut dan kisaran subuh saya pun sampai di tempat tujuan saya. Dan setelah itu saya pun pulang dan alhamdulillah di perjalanan pulang tidak ada kejadian apa-apa. Oke guys, ini pengalaman yang cukup horor ya guys, di mana pemuda tersebut memang melihat sosok terestrial atau sosok yang disebut dengan makhluk tak kasat mata di atas mobilnya. Dan tentu saja ya guys, gimana perasaannya ketika kita berada di posisi yang dialami, mungkin kita juga akan berlari terbirit-birit. Oke guys, hikmah yang dapat diambil tentunya bagaimana kita agar tidak takut ketika kita melihat makhluk-makhluk gaib yang berwujud ya guys. Karena secara logika kalau dia udah berwujud artinya dia udah bisa ditimpuk ya guys. Maka daripada itu ambil batu atau ambil sendal atau apa kita lempari dia agar dia takut. Mudah-mudahan ya guys dengan kata bismillah. Oke guys, ini kejadian horor dan nantikan kisah selanjutnya dan yang lainnya tentunya dengan kisah yang berbeda. Saya undur diri dan terima kasih. Asep Kurniawan dari Senja di Sore Hari mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.